Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat datang di podcast Alumni Talk dari Hima Akuntansi. Podcast kali ini adalah podcast perdana yang dilaksanakan oleh Hima Akuntansi STI Pembangunan Tanjung Pinang. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kiat sukses persiapan CPNS. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Yuswa Rafael Makapuas sebagai host di podcast kali ini. Tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah seorang PNS dan juga alumni dari STI Pembangunan Tanjung Pinang. Narasumber kita adalah Bapak Muhammad Isa Alamsyah SEMAK. Halo Pak. Halo. Bapak Isa akan menemani kita kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi teman-teman pastikan tetap bersama kami di podcast kali ini hingga akhir. Baik, Bapak Isa, Bapak ini kan PNS nih. Ya. Boleh nggak ceritain awal mula Bapak ini kepengen jadi PNS gitu? Baik, terima kasih Daniel. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa menjadi bintang tamu perdana pada kegiatan podcast Alumni Talk pada pertemuan hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Alamsyah. Saya alumni dari STI Pembangunan Tanjung Pinang. Saya lulus di STI itu berkuliah 2 kali, dari D3 akuntansi, kemudian nyambung S1 akuntansi. Lulus D3 akuntansi itu pada tahun 2014 lulusnya. Kemudian nyambung S1 akuntansi lulus tahun 2017. Kemudian terkait CPNS, kami ikut tes CPNS itu tahun 2014. Itu adalah angkatan perdana menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Jadi kami angkatan pertama, begitu kami lulus dari D3 akuntansi, kemudian ada pembukaan tes di Pemkab Bintan. Kami ikut dan alhamdulillah lulus, seperti itu posisinya. Kemudian terkait latar belakang kenapa menjadi CPNS, karena kebetulan kami dari keluarga latar belakangnya PNS, papa PNS, kemudian abang-abang, kakak-kakak kami juga PNS semua. Jadi ketika ada peluang ikut tes, kami ikut tes, alhamdulillah jadi lulus, seperti itu. Bapak ini kan awalnya itu pasti ikut tes dulu kan, masuk PNS tuh. Pas lulus tuh kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi setelah menjadi PNS itu, Pak? Tantangan setelah menjadi PNS? Iya. Oh gitu, baik. Tantangan setelah menjadi PNS itu tidak berbeda jauh dengan dunia kerja lain. Jadi antara PNS maupun non PNS, baik di swasta, itu memiliki tantangan pekerjaannya masing-masing. Yang jelas ketika kita menjadi seorang PNS, kemudian menjadi seorang pelayan masyarakat, kita harus menerapkan prinsip berorientasi pada pelayanan, seperti itu. Jadi kemarin saat kami menyusun tesis S2, sempat juga berdiskusi panjang dengan seorang penguji, Dr. Robin. Jadi beliau itu menyampaikan terkait stewardship theory. Jadi stewardship theory itu adalah terkait bagaimana kita melakukan tata layanan yang terbaik yang kita bisa berikan. Jadi misalkan Daniel suka nonton bola nggak? Suka nonton bola nggak? Kurang suka ya. Jadi kalau biasanya nonton bola itu di pinggir-pinggir lapangan itu biasanya ada steward. Steward itu biasanya kan bertugas untuk menjaga keamanan, kemudian memberikan pelayanan. Dan yang steward itu dia tidak melihat nonton bola, tapi nonton menghadap ke arah penonton bola. Seperti itu. Jadi begitu juga dengan PNS. Bagaimana ketika menjadi seorang PNS, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kita yang terbaik kepada masyarakat ataupun stakeholder yang menjadi objek yang kita layani. Misalkan ketika bekerja di rumah sakit atau di kecamatan atau kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, bagaimana seorang PNS itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak bertele-tele, tidak melakukan pingpong, nanti ke sini, nanti bapak ke situ, yang dibalik lagi ke sini ya, jangan kayak gitu, tapi memiliki SOP yang jelas, seperti itu. Kemudian ketika ada juga sebagai PNS di dinas instansi terkait yang melakukan teknis dengan dinas-dinas lain, seperti kami di BKAD, artinya kami yang kami layani tidak kadang-kadang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat,
Tapi kami berhubungan dengan dinas-dinas lain yang ada di pemerintah. Yang kami memberikan layanan adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik supaya yang menjadi tugas kewajiban kita dilaksanakan dengan baik, seperti itu posisi. Nah, sekarang ini kan banyak tuh Pak orang-orang yang ingin menjadi PNS. Menurut Bapak tuh apa saja sih langkah-langkah yang dapat diambil seseorang yang ingin mendaftar CPNS ini untuk bisa lolos itu Pak? Baik. Maaf, saya agak batuk. Baik, kalau terkait langkah-langkah untuk menyesuaikan CPNS, kita harus pahami dulu terkait bagaimana perjalanan kita untuk mengikuti tes CPNS. Pertama adalah tahapan seleksi administrasi. Jadi ketika kita mengikuti saran CPNS ataupun kita mendaftar bekerja di instansi manapun di Indonesia, pasti ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu bagaimana kita bisa melengkapi seluruh dokumen-dokumen pribadi kita, baik dari KK, KTP, ijazah. Bagaimana kita bisa memastikan data kita ini sinkron semua. Dalam artian misalkan tempat tanggal lahir, jangan sampai ada salah ketik, jangan sampai ada yang berbeda. Nah, itu juga bagian-bagian ketelitian yang harus kita antisipasi, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan terkait latar belakang pendidikan, itu kita harus linear dengan tujuan yang ingin kita lamar, formasi apa yang ingin kita lamar. Misalkan kita sebagai lulusan akuntansi, kita mengambil sebagai verifikator keuangan, seperti itu, atau penata laporan keuangan. Kita harus mencocokkan latar belakang pendidikan kita dengan formasi yang tersedia. Kemudian setelah serangkaian proses seleksi administrasi dilaksanakan, maka nanti kawan-kawan akan mengikuti 2 tes. Tes pertama adalah seleksi kompetensi dasar, dan yang kedua seleksi kompetensi bidang. Keduanya ini menggunakan menggunakan computer assisted test atau menggunakan tes CAT yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 yang lalu. Kami akan yang pertama ini seperti itu. Jadi nanti ketika tes yang SKD itu nanti akan ada 3 tes. Pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, dan satu lagi tes karakteristik pribadi atau TKP. Dari ketiga tes itu nanti ada nilai passing grade-nya, ambang batas minimal. Kemudian biasanya 100 soal dalam 90 menit. Nah, artinya kita harus mengerjakan 1 soal di bawah 1 menit, seperti itu. Terkait ketika kawan-kawan sudah lulus tes SKD ini, memenuhi passing grade, itu biasanya akan dikalikan 3. Misalkan formasinya 1, maka 3 orang yang dinyatakan lulus tes SKD. Atau formasinya 3, artinya berapa orang yang lulus? Jika formasinya 3, berapa orang yang lulus SKD? 3 orang. Misalkan 1 orang yang formasi 1, dia dinyatakan lulus SKD dikalikan 3, artinya yang lulus SKD 3 orang, 1 formasi. Tapi misalkan formasinya 3, berapa yang lulus SKD-nya? 3 dikali 3 sama dengan 9. Artinya 9 orang. 9 orang. Jadi biasanya itu kelulusan itu akan dikalikan dengan 3. Jadi misalkan formasinya 1, maka 3 orang yang dinyatakan lulus SKD untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu SKB, seleksi kompetensi bidang. SKB itu nanti juga akan soalnya CAT juga, 1 soal juga, dan lebih menjurus kepada formasi yang kita pilih sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, seperti itu. Setelah dinyatakan lulus SKB, baru nanti di pengumuman lulus, baru nanti kawan-kawan akan ikuti tes kesehatan, baru nanti bisa lulus dan masuk setelah keluar SK pengangkatan CPNS, seperti itu. Oke, tadi kan kita berbicara tentang apa yang perlu diambil kan. Ya. Kalau misalnya dalam waktu belajar tuh kira-kira yang efektif itu gimana cara kita mengatur waktu belajar yang efektif untuk persiapan ujian CPNS ini Pak? Oh gitu, baik. Jadi gini, untuk ujian CPNS itu sekarang sudah banyak fasilitas yang bisa kita ambil. Tidak seperti di tahun pertama kami kemarin,
sangat minim informasi. Tapi sekarang berjalan waktu sudah 10 tahun lebih, udah 10 tahun lah ada pelaksanaan tes CPNS menggunakan tes CAT. Itu sebenarnya banyak semua informasi yang bisa kawan-kawan ambil. Jadi misalkan terkait manajemen waktu itu kita harus menjadi pribadi, kalau pesan mama kami ya, menjadi pribadi yang mengatur pekerjaan, jangan diatur oleh pekerjaan. Artinya seperti ini, misalkan kita tahu nih ada pekerjaan menyusun laporan keuangan, kita harus tahu dulu step-stepnya apa aja, step 1, step 2, step 3, step 4, sampai step akhirnya berapa step. Kemudian kita atur step 1 ini kapan kita selesai, step 2 kapan kita selesai, step akhir kapan selesai. Kita sesuaikan juga dengan deadline-nya, kapan waktu deadline terakhir untuk kita menyelesaikan pekerjaan. Itu namanya mengatur pekerjaan. Kalau diatur pekerjaan, kita mau melakukan pekerjaan lain kita nggak bisa. Kita harus stay di kantor terus atau bekerja terus. Itu namanya diatur pekerjaan. Tapi kita harus menjadi pribadi yang bisa mengatur pekerjaan. Mengatur pekerjaan artinya kita bisa mengatur waktu. Nah, mengatur waktu itulah yang bisa kita atur. Jadi misalkan kita ada waktu sebagai mahasiswa nih, kalau sebagai mahasiswa kuliahnya pagi atau kuliahnya malam ataupun kuliahnya sore, artinya kita bisa atur ini waktu kita untuk berkuliah, ini waktu kita untuk membantu orang tua kita di rumah, dan ini ada satu waktu lagi untuk persiapan kita mengikuti tes CPNS jika memang kita memiliki minat dan keinginan untuk mengikuti tes CPNS seperti itu. Jadi kalau saat kami dulu, kami memang mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan tes CPNS. Jadi saat dulu kami ada aplikasi untuk simulasi tes CPNS. Pokoknya setiap hari kami upayakan untuk mengikuti satu sesi pelatihan CPNS. Jadi selama 90 menit kami tes. Kira-kira berapa skor yang dicapai? Seperti itu. Apakah sudah passing grade atau belum? Kalau udah lewat, artinya ini sudah cukup aman, tinggal kita evaluasi ke depan. Tapi kalau masih belum lewat dari passing grade, itu artinya kita evaluasi. Oh, ini salahnya di mana, kurangnya apa, jawabannya yang benar itu apa, gitu. Jadi kita mencari, kita simulasi lagi sampai kita bisa menjadi lewat passing grade dan tingkatkan skor kita berapa. Seperti yang biasa tulis di buku-buku kita zaman sekolah dulu, practice makes perfect. Semakin kita banyak berlatih, maka kita akan menjadi semakin baik seperti itu. Jadi kita harus mengalokasikan waktu khusus untuk tes CPNS. Tentunya kalau memang di CPNS ya, alokasi waktu khusus. Kemudian kita tetap menyelesaikan satu sesi. Kenapa satu sesi? Karena itu melatih daya tahan kita. Kita kuat nggak nih mengerjakan 90 soal dalam waktu 90 menit gitu. Terkadang ada juga yang satu sesi selesai tapi sisanya nggak diselesaikan. Itu dia belum teruji. Tapi ketika kita melakukan uji coba sama full 90 menit, kita ngecek daya tahan tubuh kita, kuat nggak nih? Mana tahu ngantuk, entah pusing, entah mungkin ada yang mual, karena itu ya diatur waktunya, ataupun kekurangan waktu. Nah seperti itu yang harus diatur, karena mengerjakan sekian banyak soal dan waktu singkat itu tidak mudah. Nah, seperti itu. Sama yang terakhir, ketika kita mengikuti tes CPNS itu kita harus bisa mengatur waktu. Karena ini tips ya. Karena ketika kita tes itu kita namanya lomba sama waktu. Dan tes CPNS itu menggunakan bank soal. Bank soal itu artinya pemerintah sudah menyiapkan ribuan soal yang diacak. Jadi setiap peserta itu dapat soalnya beda-beda. Sesuai dengan temanya ini, TWK, TIU, kemudian TKP. Tapi soalnya itu ada dari bank soal. Jadi kita nggak bisa nanya sama sebelah, jadi nggak ada diri masing-masing. Jadi kita tes, jangan sampai kita baper atau penasaran sama soal. Gitu. Jadi biasa soalnya itu dibuatnya panjang-panjang, sengaja panjang-panjang narasinya. Tapi kita ini penasaran. Tadi ini, yang ini gini. Udah hampir betul, ulang lagi lah. Nah, itu sebenarnya soal jebakan. Supaya kita nanti habis waktu gitu. Kalau kita memang nggak bisa jawab, skip dulu ke soal selanjutnya. Next dulu. Jawab soalnya apa? Jawab yakin benar, jawab benar. Next lagi. Terusnya jangan sampai kita penasaran terjebak kita di situ. Nanti pas terakhir lah
waktunya udah habis. Nah, itu yang membuat orang banyak gugur di tes CPNS seperti itu. Jadi kalau misalnya ada soal yang nggak bisa jawab, langkahin dulu gitu. Ya, di next aja dulu. Karena nanti lombanya sama waktu, dan biasanya sekarang itu sudah sangat transparan. Jadi hasil tes CPNS kita itu udah ada live score-nya. Udah live score. Jadi nanti dari pihak keluarga atau teman-teman atau supporter bisa kita live score-nya. Skor Daniel berapa tuh? Oh, cepat naik, Daniel naik. Daniel turun, artinya salah jawab gitu kan. Biar bisa tahu gitu. Nah, bisa tahu skornya berapa. Jadi nanti kalau misalkan ada tes CPNS ataupun tes P3 apapun, itu ada live score. Tinggal dibuka di YouTube-nya aja, YouTube BKN biasanya ada tuh live score ujian tanggal 15 Februari 2025 sesi 1. Nanti langsung muncul live score-nya, atau sesi 2 dan seterusnya. Jadi sudah sangat transparan. Jadi sekarang bagaimana kita tinggal mempersiapkan diri kita supaya bisa qualified, memenuhi syarat mengikuti tes dengan baik seperti itu. Tadi kan kita membahas mengatur waktu nih Pak. Bapak ada nggak nih rekomendasi sumber belajar yang mana bisa digunakan orang-orang di luar sana saat mengikuti CPNS? Rekomendasi belajar sekarang itu sudah, dengan kemajuan teknologi, sudah banyak fitur-fitur ataupun sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Jadi berbeda dengan zaman kami dulu, memang satu-satunya sumber itu memang belajar dari buku, kemudian menggunakan aplikasi simulasi tes CPNS sebagai latihan. Tapi sekarang sudah banyak kanal-kanal sumber informasi bisa teman-teman ambil. Misalkan dari YouTube itu bisa ambil, ketik aja nanti tes CPNS. Ketika memang mesinnya tes CPNS itu pasti bakal tuh banyak youtuber membuat konten. Saran kami ambil yang akun yang biasanya ada keterangannya FR. FR itu field report. Field report artinya apa yang peserta yang melewati ujian, jadi dia menyampaikan ke yang pembuat youtubernya itu. Kayaknya pas soalnya ini. Nanti dari situ akan dibahas oleh youtubernya. Soalnya ini, jawabannya ini. Nah gitu. Jadi sekarang ada banyak nih, dari YouTube bisa, ataupun juga dari Instagram juga banyak, ataupun juga kawan-kawan yang memang ingin sedikit berkorban bisa juga ambil bimbel atau kursus untuk CPNS itu bisa juga. Jadi sebenarnya banyak sumber, tapi kalau mau yang ataupun terakhir bisa juga beli buku itu juga bisa, ataupun mau lebih portable lagi, download di Play Store juga ada. Play Store ada soal simulasi tes CPNS, itu kan bisa kita simulasikan tuh. Ketika ini tengok Daniel ngapain tuh HP itu sebentar lagi tes CPNS simulasi nih. Oh gini nanti skornya berapa? Udah dapat singkat belum? Nah gitu. Itu bisa kita simulasikan. Oke. Bahas-bahas tentang tes nih Pak. Kira-kira bedanya tes CPNS dengan tes seleksi pekerjaan lain tuh gimana ya Pak? Sebenarnya kalau terkait tes CPNS sama tes pekerjaan lain itu sebenarnya lebih kurang. Cuman perbedaannya itu kalau tes CPNS biasanya lebih hype dan lebih banyak disoroti oleh masyarakat, karena ada doktrin atau seperti stigma lah, wah kalau PNS itu keren. Padahal kami dari PNS ini dari biasa aja gitu. Jadi biasa-biasa aja. Bukan kalau ini menjadi PNS pengennya itu terus ini apa kira-kira kontribusi yang bisa kita berikan bagi masyarakat itu. Kalau misalkan terkait kontribusi kan berorientasi layanan. Jadi salah satu bentuk kontribusi yang kami berikan bagi pemerintah di instansi kami bekerja, kami melakukan pekerjaan secara optimal, secara maksimal, walaupun harus lembur gitu posisinya. Ubur-ubur ikan lele. Walaupun harus lembur, tetap semangat Le. Iya. Jadi semalam tuh kami masih lembur sebelum podcast ini. Masih lembur sampai jam 11 malam lah untuk menjelang laporan keuangan. Karena di kantor kami lagi ada auditor BPK. Kita berlomba sama waktu gitu posisinya. Sedangkan ada data selisih, ada yang minus dan sebagainya. Kita cari selisihnya di mana dan seterusnya. Terkait tanya tadi apa? Tanya ini. Yang bedain tes. Bedain tes CPNS sama tes lain. Kalau bedain tes CPNS sama tes yang lain lebih kurang sama.
kita tetap berbasis kepada kompetensi. Nah, jadi bukan berbasis kepada orang dalam. Nah, gitu loh posisinya. Jadi tetap siapa yang memiliki kualifikasi yang jadi kita ini dia lihat dari pertama kualifikasi. Kualifikasinya memenuhi syarat atau tidak. Misalkan umur, kemudian latar belakang pendidikan. Kalau anak di bawah umur kan nggak boleh kan, ataupun jika sudah terlalu tua juga nggak bagus kan, seperti itu. Kemudian latar belakang pendidikan juga tidak memenuhi nggak kualifikasinya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Nah, kompetensi pun harus ditengok apakah memenuhi kompetensi atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah track record. Track record itu adalah pengalaman dia selama ini. Nanti biasanya kan ketika ada wawancara, nanti kan tanya tuh, jadi pengalaman pekerjaan di mana selama ini. Kita pengen tahu nih, ada nggak pengalaman pekerjaannya pernah bekerja di instansi A, B, C atau perusahaan A, B, C dan seterusnya. Kemudian apa bidang yang dijalani, bekerja sebagai ini dijelaskan. Kan dengan itu kan kita bisa melakukan penilaian. Oh ternyata saudara Daniel berkompeten. Nah seperti itu. Itu juga menjadi penilaian. Yang membedakannya itu adalah kalau di tes CPNS cuma menggunakan sistem CAP. Bahkan sampai wawancara pun menggunakan sistem CAP. Seperti itu. Jadi di soal SKB nanti kawan-kawan akan melihat pertanyaan wawancara, tapi dalam option A, B, C, D tinggal dipilih. Pilihlah jawaban yang terbaik. Nah, jadi misalkan ini contoh yang sederhana ya, tapi agak ekstrim. Misalkan kita ada pekerjaan, ada auditor lagi diperiksa dalam kondisi deadline, apa yang akan Anda lakukan? A. Ngopi di warung kopi. B. Melaksanakan tugas. C. Santai-santai ya, kita pilih melaksanakan tugas. Jangan sampai pilih lu kan biasa ngopi kan kopi aja. Nah itu salah. Itu salah. Maksudnya ketika tes itu kan kita upayakan memberikan jawaban yang terbaik dan dapat diterima oleh kalian ramai gitu. Walaupun terkadang nggak sesuai dengan kepribadian kita, tapi kita memberikan jawaban yang terbaik. Tadi kan kita membahas tuh bedanya tes seleksi CPNS sama pekerjaan lain. Ya. Nah, Bapak ada nggak sih tips biar orang-orang yang ingin mendaftar menjadi CPNS tuh biar tetap fokus gitu, nggak mudah stres mereka? Supaya nggak mudah stres. Iya, maksudnya mereka tuh biar nggak, ya, mereka ini mau daftar CPNS. Bagaimana mereka biar fokus itu? Soalnya kan nggak kerja mereka kan nggak belajar untuk CPNS juga, ada kerjaan lain. Biar fokus itu gimana, Pak? Jadi pertama ya manajemen waktu. Manajemen waktu tadi seperti kami sampaikan di awal, manajemen waktu itu hal yang utama. Kemudian yang kedua, niat dalam hati itu harus kuat. Memang kita berniat. Kalau dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Anda berniat menjadi CPNS itu niatnya apa? Apakah ingin membuat orang tua bangga, membuat orang tua bahagia, ingin mencapai cita-cita, ataupun Anda ingin memberikan pelayanan yang terbaik, atau ada niat-niat lain. Itu harus kita lihat juga, karena niat itu menjadi titik awal pemacu motivasi kita dalam berjuang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita dari awal niatnya sudah salah, kemungkinan besar nanti di ketika proses perjuangannya itu bisa tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan. Seperti itu. Jadi kalau memang niatnya sudah kuat, ingin diprotes PNS yang menjadi pegawai negeri sipil ya dimantapkan, kemudian diikhtiarkan. Jadi ketika sudah ada niat, kemudian kita harus susun langkah-langkah strategi. Artinya ketika kita mau ikut tes CPNS, langkah pertama kita adalah harus memantau informasi terkait CPNS. Itu bisa dilihat dari Instagram BKN Go ID official. Nah, itu bisa juga kan nggak tanya sama lu masih nengok dari mana. Biasanya nggak dari BKN Go ID official. Itu informasi terkait CPNS terupdate, terlengkap dan official karena dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, seperti itu. Kemudian bisa juga pantengin YouTube-nya juga ada informasi di situ. Kemudian juga bisa memfollow beberapa akun-akun Instagram yang terkait CPNS. Nanti saran kami kalau bisa cari yang centang biru lah, centang biru kan dengan nggak official kan ini.
bisa di ini apa bisa coba kita jadikan sebagai referensi. Itu sumber informasinya lengkap. Kemudian terkait supaya fokus, artinya kita harus meluangkan waktu kita nih untuk mengikuti tes. Cuma saran kami kalau mengikuti tes CPNS itu kan biasanya tes ketika ada pembukaan. Jadi kita harus memanajemen waktu kita. Selagi belum ada tes, ya kita mungkin nggak perlu terlalu muluk-muluk harus ikut tes setiap hari, latihan setiap hari, enggak. Tapi lebih baik menjelang tes, misalkan kita sekarang ada waktu luang, nggak apa-apa kita latih diri kita, membiasakan diri kita. Tapi ketika nanti sudah semakin dekat, semakin intens kita latihan, seperti itu. Itulah manajemen waktunya yang harus kita prioritaskan. Ketika kita latihan tes itu juga harus kita sejalankan dengan pelaksanaan pemenuhan tugas kewajiban harian kita. Nah, gitu, misalkan dengan ibadahnya dioptimalkan, dimaksimalkan, kemudian berbakti sama orang tuanya juga dioptimalkan. Nah, sampai gara-gara kita pengen latihan tes CPNS, tak taunya orang tua mau minta tolong kita nggak bisa. Nah, juga salah. Karena tesnya kapan? Masih minggu depan, mak, mana gitu kan misalkan. Kalau latihannya sekarang, soalnya beli cabai dulu ya, beli cabai dulu gitu. Iya, Jadi itu juga bagian-bagian yang perlu kita kondisikan. Dalam artian kita kita ngatur waktu kita masing-masing. Kami waktu luang itu misalkan malam, ya malam kita latihan. Artinya ketika orang tua pun udah kita bantu semua begitu, baru kita bisa fokusnya malam ya malam. Cuma kalau bisa fokusnya pagi, subuh ya subuh. Itu menyesuaikan dengan jadwal kawan-kawan masing-masing seperti itu. Yang sampai apa yang kewajiban kita terlalaikan, itu juga perlu kita perhatikan. Yang terakhir Pak, Bapak ada nggak sih saran dan masukan untuk orang-orang yang ingin mendaftar CPNS itu gimana? Ada sarannya Pak? Kayaknya di sarannya udah cukup. Ini tapi ngulang lagi ya. Jadi kalau saran itu artinya bagi masukan untuk yang mau fokus untuk tes CPNS. Pertama, kita pastikan diri kita memenuhi kualifikasi persyaratan untuk jadi CPNS. Jadi nanti ketika teman-teman memang pengen mengikuti ambil jalur sebagai profesi sebagai ASN kan bagi dua tuh, sebagai PNS sama P3K. Memang mengambil jalur sebagai ASN, sebagai pegawai negeri sipil, artinya kita harus memantaskan diri kita untuk memenuhi kualifikasi yang ada. Pertama, dari latar belakang pendidikan. Pendidikan itu harus kita selesaikan, harus kita tempuh sampai dengan tuntas. Karena kuliah yang baik itu adalah ada pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang tuntas. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang berkuliah di STIE maupun Filipina, pastikan diri teman-teman lulus dari STIE. Karena itu dengan lulus, teman-teman akan mendapatkan ijazah, itu akan menjadi tiket masuk teman-teman untuk bisa mengikuti tes seperti itu. Karena kalau misalkan kawan-kawan tes menggunakan ijazah SMA itu ada peluang, tapi terkadang peluangnya itu akan bisa bersaing dengan banyak kawan. Jadi kan kawan-kawan yang lain juga mungkin menggunakan ijazah SMA juga banyak. Jadi kan akan menambah saingan. Tapi ketika kawan-kawan menggunakan ijazah S1, otomatis itu kan akan meningkatkan persaingan teman-teman dengan kawan-kawan yang ijazah S1 semua. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa S1 akuntansi itu banyak, bukan dari STI aja, bukan juga ada, dan kemudian juga ada. Jadi itu harus kita tingkatkan dari sisi kualifikasi. Kemudian yang kedua adalah sisi kompetensi. Kompetensinya itu kita harus tingkatkan juga. Bagaimana kita siap untuk melaksanakan tes CPNS. Artinya ketika memang ada tes TU, TWK, TKP, itu harus kita latih semua nih kemampuan diri kita. Karena kompetensi itu masih kompetensi dasar. Bagaimana kita melihat misalkan pertanyaan matematika dan akar dan sebagainya itu bukan sebagai sebuah momok, tapi sebagai sebuah hal yang biasa. Ini adalah ujian yang harus saya lewati, gitu. Jadi jangan takut. Kita punya mental yang kuat juga seperti itu. Kompetensi kita sudah memiliki, kemudian juga kompetensi di bidang kita berkuliah. Kalau kita kuliahnya akuntansi, pastikan diri kita itu memiliki pemahaman yang baik tentang akuntansi. Gitu. Karena dulu pas kami kuliah S1, D3 akuntansi, S1 akuntansi, udah S2 akuntansi sekarang. Dulu kami mikir laporan keuangan itu apa sih?
ternyata hari ini kami yang bisa laporan keuangan gitu posisinya. Ketika ada auditor, kita punya penjelasan dan sebagainya. Jadi saat kawan-kawan kuliah inilah sebagai waktu yang golden time untuk memantaskan diri kita, mencari ilmu sebanyak-banyaknya yang bisa nanti kita gunakan ketika kita sudah bekerja. Seperti yang sampai nanti ketika kita bekerja tanya ini, oh saya mah Pak, saya nggak tahu. Latar belakang pula tanya, kuliah di mana kamu? Mulai gitu. SDI, Pak, loh, kok ada SDI kayak gini ya? Kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, tapi kita berupaya untuk memantaskan diri kita, mempersonal brandingkan diri kita bahwa diri kita ini mampu, kemudian juga tetap menjaga nama baik alma mater kita. Itu juga menjadi PR tuh, jangan sampai karena ketidakpahaman kita kemudian kurangnya berkomunikasi yang baik yang bisa dilakukan itu menimbulkan hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memantapkan diri kita, kemudian memperkuat ibadah kita kepada Tuhan ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan kalau Islam ya dengan sholat, dengan berpuasa, berbakti pada kedua orang tua dan seterusnya. Jadi banyak tuh instrumen-instrumen yang perlu dilakukan dan tetap melakukan manajemen waktu yang baik, dan inilah sering-sering latihan mudah-mudahan dengan kemudahan. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan pengalaman dari Bapak Isa, juga ada saran dan nasihat juga untuk masukan teman-teman yang ingin mendaftar CPNS. Semoga apa yang Bapak Isa ceritakan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang ingin ada niatan untuk mendaftar ke CPNS. Apakah Bapak Isa ada closing statement? Closing statement dari kami buat dalam 2 buah pantun. Burung cendrawasih terbang tinggi sehingga sebentar mencari makan. Mari kita tingkatkan sebuah prestasi agar sukses di masa depan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik, berakhir juga podcast kali ini. Saya Daniel Yusuf Rafael Makapua sebagai host di hari ini. Saya pamit undur diri, jika salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.